Saya harap energi kalian masih membara setelah kita bersama-sama mengupas tuntas 10 cara psikologis, membuat cewek idaman tertarik, dan bahkan terus memikirkanmu di video kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang teknik mirroring, tentang social proof, tentang membangun chemistry lewat cerita, dan berbagai trik halus lainnya yang bertujuan menanamkan kesan mendalam di benaknya. Kalian sudah mempraktikannya. Kalian mengirim pesan pembuka yang menarik, kalian memancing tawa dan senyumnya lewat layar. Kalian memberikan perhatian yang terukur, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya merasa spesial. Kalian sudah membangun jembatan komunikasi itu, bata demi bata, pesan demi pesan. Kalian merasa ada kemajuan. Ada harapan yang mulai bersemi di hati. Lampu hijau seolah sudah menyala di kejauhan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Mungkin kamu merasa usahamu mulai terasa berat sebelah. Mungkin kamu merasa selalu menjadi pihak yang memulai percakapan. Mungkin kamu mulai lelah menganalisis setiap balasannya. Mencari makna tersembunyi di balik emoji atau jeda waktu balasannya. Atau mungkin kamu hanya ingin menguji sesuatu. Kamu ingin tahu seberapa besar sebenarnya arti kehadiranmu baginya. Dan akhirnya, kamu sampai pada satu titik keputusan yang terasa berat. Namun mungkin perlu. Kamu memutuskan untuk berhenti. Kamu berhenti mengirim pesan lebih dulu. Kamu berhenti memulai percakapan. Kamu memilih diam. Keheningan itu terasa begitu pekat, bukan? Ponsel yang biasanya ramai dengan notifikasi darimu, kini sunyi. Jari-jarimu yang biasanya lincah mengetik pesan untuknya, kini tertahan. Dan di dalam keheningan itu, badai justru berkecamuk di dalam dirimu. Perang batin dimulai. Sejuta pertanyaan menyerbu tanpa henti. Apakah dia sadar aku tidak menghubunginya hari ini? Apakah dia bertanya-tanya kenapa aku tiba-tiba diam? Apakah dia merindukanku? Atau jangan-jangan dia malah lega? Jangan-jangan selama ini kehadiranku justru mengganggunya. Rasa cemas mulai merayap. Bagaimana jika keputusanku untuk diam ini justru menjadi bumerang? Bagaimana jika dia menganggapku tidak tertarik lagi dan akhirnya menjauh? Bagaimana jika ada pria lain yang masuk mengisi kekosongan yang aku ciptakan? Ketakutan akan kehilangan mulai menghantui. Kita manusia, wajar merasa takut kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga. Atau setidaknya berpotensi berharga. Di sisi lain, ada sedikit rasa penasaran yang bercampur harapan. Mungkin saja diamku ini justru membuatnya bertanya-tanya. Mungkin ini saatnya dia menyadari betapa berartinya percakapan kita selama ini. Mungkin ini adalah cara untuk melihat apakah dia akan mengambil inisiatif. Apakah dia akan mengulurkan tangan lebih dulu? Inilah momen krusial yang akan kita bedah bersama hari ini di Jejak Pemikiran. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana membuat dia tertarik, sekarang kita masuk ke fase genting. Bagaimana reaksi dia? Apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya? Saat kamu, pria yang selama ini aktif mendekatinya, tiba-tiba menarik diri dan berhenti mengirim pesan pertama kali? Mari kita coba selami isi kepala dan hatinya. Tentu saja, kita tidak bisa membaca pikiran 100% akurat. Setiap wanita itu unik, dengan latar belakang, pengalaman, dan tingkat ketertarikan yang berbeda-beda terhadapmu. Tapi berdasarkan pola psikologis dan respons emosional yang umum terjadi, kita bisa memetakan beberapa kemungkinan skenario tentang apa yang dia rasakan. Skenario pertama, dia mungkin tidak terlalu merasakannya atau bahkan tidak sadar. Mari kita mulai dengan kemungkinan yang mungkin sedikit pahit, tapi penting untuk kita akui. Ada kemungkinan dia tidak terlalu merasakan perubahan saat kamu berhenti chat. Mengapa? Beberapa alasan bisa jadi penyebabnya. Pertama, tingkat ketertarikan awal yang rendah. Mungkin saja, meskipun kamu sudah mencoba berbagai cara dari video sebelumnya, benih ketertarikan itu belum benar-benar tumbuh kuat di hatinya. Mungkin dia menganggapmu teman ngobrol yang menyenangkan, tapi
belum sampai pada tahap merasa ada koneksi emosional yang mendalam atau rasa ingin tahu lebih lanjut. Usahamu mungkin sudah bagus, tapi belum cukup untuk menembus dinding pertahanannya atau prioritasnya saat ini. Dia mungkin sedang fokus pada hal lain dalam hidupnya, karir, studi, keluarga, atau bahkan pria lain yang sudah lebih dulu menarik perhatiannya. Kedua, dia tipe orang yang pasif atau sibuk. Beberapa orang memang secara alami bukan tipe yang proaktif dalam memulai percakapan, terutama di fase awal pendekatan. Mereka lebih nyaman merespons daripada memulai. Atau, dia mungkin benar-benar memiliki kesibukan yang padat, sehingga tidak terlalu memperhatikan siapa yang memulai chat selama komunikasi tetap berjalan sesekali. Jika kamu berhenti, dia mungkin baru sadar setelah beberapa hari, atau bahkan tidak sama sekali jika interaksi kalian sebelumnya tidak terlalu intens. Ketiga, dia sudah terbiasa menerima perhatian. Jika dia adalah tipe wanita yang menarik dan sering mendapat perhatian dari banyak pria, kehadiran dan ketiadaan satu orang, terutama di fase awal, mungkin tidak terlalu berdampak signifikan baginya. Dia sudah terbiasa ada yang datang dan pergi. Ini bukan berarti kamu tidak berharga, tapi ekosistem sosialnya memang seperti itu. Jika ini yang terjadi, jangan langsung berkecil hati. Ini adalah informasi berharga. Artinya, mungkin usahamu belum cukup intens, atau mungkin memang kalian belum berada di frekuensi yang sama. Keputusanmu untuk diam membantumu melihat realita ini lebih jelas, tanpa perlu membuang lebih banyak waktu dan energi pada hubungan yang tidak seimbang. Ini adalah bentuk perlindungan diri. Skenario kedua, dia mulai merasa bingung dan bertanya-tanya. Sekarang, mari kita masuk ke skenario yang lebih menarik, di mana keputusanmu untuk diam mulai membuahkan hasil psikologis. Jika kamu sudah berhasil menerapkan sebagian besar strategi dari video sebelumnya, dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, misalnya, balas chat lebih cepat, bertanya balik tentang dirimu, tertawa pada leluconmu, atau memberi respons positif, maka kemungkinan besar dia akan merasakan sesuatu saat kamu tiba-tiba menghilang dari radarnya. Apa yang dia rasakan? Pertama, kebingungan awal. Reaksi pertamanya mungkin adalah kebingungan. Loh, kok tumben dia tidak chat hari ini? Pola komunikasi yang sudah mulai terbentuk tiba-tiba terputus. Otaknya secara otomatis akan mencari penjelasan. Apakah sinyal internetku buruk? Apakah pesanku yang terakhir kemarin menyinggungnya? Apakah dia marah? Apakah terjadi sesuatu padanya? Kedua, pengecekan ulang. Dia mungkin akan membuka kembali riwayat percakapan kalian. Dia akan membaca ulang pesan-pesan terakhir, mencari petunjuk, mencari kesalahan yang mungkin dia perbuat. Dia mungkin akan mengecek status online-mu atau melihat story media sosialmu untuk memastikan kamu baik-baik saja. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah mulai menempati ruang di pikirannya. Kehadiranmu sudah menjadi bagian dari rutinitas atau ekspektasinya. Ketiga, rasa penasaran yang tumbuh. Ketidakpastian ini akan memicu rasa penasaran. Manusia secara alami tidak suka dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Ketiadaanmu menciptakan sebuah misteri kecil. Kenapa dia diam? Apa yang sedang dia lakukan? Rasa penasaran ini adalah bibit dari ketertarikan yang lebih dalam. Dia mulai memikirkanmu lebih sering, bukan karena kamu terus-menerus hadir, tapi justru karena kamu tidak hadir. Keempat, sedikit rasa kehilangan pola. Dia mungkin mulai merasa ada yang kurang. Notifikasi yang biasanya muncul darimu kini tidak ada. Interaksi ringan yang mungkin sudah menjadi bagian dari harinya hilang. Ini mungkin belum sampai pada tahap rindu yang mendalam, tapi lebih pada perasaan aneh atau kosong karena sebuah pola kebiasaan terganggu. Di fase ini, dia berada dalam kondisi ketidakseimbangan psikologis. Kamu telah berhasil memutus pola dan membuatnya berhenti sejenak untuk berpikir tentangmu. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Skenario ketiga, dia mulai merasa kehilangan, menyadari nilaimu, dan tertarik lebih jauh. Inilah skenario jackpot.
puncak dari strategi diam yang kamu terapkan, terutama jika fondasi ketertarikan sudah cukup kuat dibangun sebelumnya. Di tahap ini, reaksinya tidak hanya sekadar bingung atau penasaran, tapi sudah masuk ke ranah emosi yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Pertama, rasa kehilangan yang nyata atau dikenal sebagai loss aversion. Psikologi manusia menunjukkan bahwa kita lebih takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki atau anggap hampir kita miliki daripada kesenangan mendapatkan sesuatu yang baru. Saat kamu aktif mendekatinya, dia mungkin merasa memiliki perhatianmu. Ketika perhatian itu tiba-tiba hilang, mekanisme keengganan kehilangan ini aktif. Dia mulai merasa kehilangan sesuatu yang berharga, perhatianmu, percakapan denganmu, perasaan spesial yang kamu berikan. Rasa sakit karena kehilangan ini seringkali lebih kuat daripada rasa senang saat menerimanya dulu. Kedua, peningkatan persepsi nilai atau scarcity principle. Ini adalah kelanjutan langsung dari video kita sebelumnya di jejak pemikiran. Sesuatu yang langka atau sulit didapatkan secara otomatis dianggap lebih bernilai. Kehadiranmu yang tadinya selalu tersedia, kini menjadi langka. Ketiadaanmu secara paradoksal justru meningkatkan nilaimu di matanya. Dia mulai berpikir, ternyata ngobrol sama dia seru juga ya, atau dia beda ya dari cowok lain, atau kok aku jadi kangen ya sama chatnya. Dia mulai melihat kualitas-kualitas positifmu, yang mungkin sebelumnya dia anggap biasa saja. Kelangkaan menciptakan nilai. Ketiga, refleksi diri dan perasaan. Ketiadaanmu memberinya ruang dan waktu untuk merefleksikan perasaannya terhadapmu. Tanpa gangguan pesan darimu setiap saat, dia bisa lebih jujur pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar hanya menganggapmu teman? Ataukah ada percikan lain yang selama ini dia abaikan? Diammu memaksanya untuk mengkonfrontasi perasaannya sendiri. Keempat, munculnya rasa rindu. Jika koneksi emosional sudah mulai terbangun, rasa rindu yang tulus bisa muncul. Dia merindukan caramu membuatnya tertawa. Merindukan percakapan mendalam kalian. Merindukan perasaan nyaman dan dihargai saat bersamamu atau saat chatting denganmu. Rindu adalah indikator kuat bahwa kamu telah berhasil menyentuh hatinya. Kelima, kecemasan dan sedikit ketakutan kehilanganmu. Dia mungkin mulai cemas. Apakah kamu sudah menyerah padanya? Apakah kamu menemukan orang lain? Ketakutan kehilanganmu ini bukan hanya kehilangan perhatianmu, tapi kehilangan dirimu bisa menjadi pendorong kuat baginya untuk mengambil tindakan. Dia menyadari bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, dia bisa benar-benar kehilangan kesempatan bersamamu. Keenam, pertimbangan untuk mengambil inisiatif. Inilah momen krusial. Jika rasa kehilangan, nilai yang meningkat, dan rindu itu cukup kuat, dia akan mulai mempertimbangkan untuk menghubungi kamu lebih dulu. Ini adalah tanda investasi emosional darinya. Dia bersedia keluar dari zona nyamannya. Jika dia tipe pasif, untuk mempertahankan koneksi denganmu. Pesan darinya, entah itu sekadar hai, apa kabar, atau bertanya kenapa kamu menghilang, adalah sinyal positif yang sangat kuat. Lihat teman-teman, keputusanmu untuk diam, yang awalnya terasa seperti langkah mundur atau penuh risiko, sebenarnya bisa menjadi salah satu strategi psikologis paling kuat dalam dinamika ketertarikan. Ini bukan tentang manipulasi murahan. Ini tentang menciptakan ruang agar perasaan yang sesungguhnya bisa muncul ke permukaan. Ini tentang menguji keseimbangan hubungan. Ini tentang menghargai dirimu sendiri dan energimu. Mari kita rekap sejenak mengapa strategi ini bekerja dari sudut pandang psikologis. 1. Memutus pola dan menciptakan guncangan. Kita adalah makhluk kebiasaan. Ketika sebuah pola, yaitu kamu yang selalu memulai chat, tiba-tiba berhenti, itu menciptakan guncangan kecil yang memaksa otak untuk memperhatikan dan memproses informasi baru, yaitu ketiadaanmu. 2. Memberi ruang untuk rindu. Seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Memberi jarak memberi kesempatan pada perasaan rindu untuk tumbuh. Terlalu banyak kehadiran justru bisa mematikan rasa itu. 3. Meningkatkan nilai lewat kelangkaan. Prinsip dasar ekonomi dan psikologi.
Sesuatu yang terbatas terasa lebih eksklusif dan diinginkan. 4. Menguji investasi emosional. Ini adalah cara paling elegan untuk melihat seberapa besar dia berinvestasi dalam hubungan atau interaksi ini. Apakah dia bersedia mengambil langkah untuk mempertahankannya? 5. Mengembalikan keseimbangan kekuatan atau power dynamics. Dalam fase pendekatan, seringkali pria yang lebih banyak mengejar. Dengan berhenti sejenak, kamu menyeimbangkan kembali dinamika ini. Kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kehidupanmu sendiri, harga diri, dan tidak putus asa mengejarnya. Ini sangat menarik. 6. Menunjukkan kepercayaan diri. Berani diam menunjukkan bahwa kamu tidak takut kehilangannya. Kamu percaya pada nilaimu sendiri. Kepercayaan diri adalah salah satu afrodisiak paling kuat. Saya ingin mengambil momen ini untuk memuji kalian semua yang berani mengambil langkah ini. Memutuskan untuk diam saat hatimu sebenarnya ingin terus terhubung membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kamu mulai memprioritaskan harga dirimu. Kamu tidak lagi bersedia berada dalam hubungan yang terasa berat sebelah, di mana hanya kamu yang terus-menerus memberi energi. Ingatlah ini, diammu bukan tanda kekalahan. Diammu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa kamu tahu nilaimu. Pernyataan bahwa kamu tidak takut sendirian. Pernyataan bahwa kamu mencari hubungan yang seimbang, di mana kedua belah pihak sama-sama berinvestasi dan saling menghargai. Ini adalah langkah menuju kedewasaan emosional. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk pengejaran dan biarkan keheningan bekerja untukmu. Keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apa yang harus kamu lakukan saat sedang diam? Sangat penting untuk tidak hanya pasif menunggu saat kamu memutuskan untuk diam. Gunakan waktu ini dengan bijak. Pertama, fokus pada dirimu. Kembalilah ke tujuan hidupmu, hobimu, pekerjaanmu, olahragamu, teman-temanmu. Tingkatkan kualitas dirimu. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini bukan hanya untuk membuatnya terkesan jika dia kembali, tapi untuk dirimu sendiri. Kedua, jangan terobsesi. Hindari godaan untuk terus-menerus mengecek media sosialnya, status online-nya, atau bertanya-tanya setiap detik apa yang sedang dia lakukan. Itu hanya akan menyiksamu dan merusak ketenangan yang sedang kamu bangun. Ketiga, nikmati hidupmu. Tunjukkan dan rasakan secara nyata bahwa hidupmu tetap berjalan dengan baik, bahkan tanpa kehadirannya saat ini. Energi positif dan kebahagiaan yang terpancar dari dirimu akan jauh lebih menarik. Keempat, bersiap untuk hasil apapun. Siapkan mentalmu untuk semua kemungkinan. Mungkin dia akan menghubungimu, mungkin juga tidak. Apapun hasilnya, kamu akan baik-baik saja karena kamu sudah berinvestasi pada dirimu sendiri. Jika dia akhirnya mengirim pesan, jangan langsung melompat ke girangan dan membalas dalam hitungan detik. Tetap tenang. Beri jeda sedikit sebelum membalas. Balas dengan santai dan positif, tapi jangan langsung kembali ke pola lama di mana kamu yang terlalu antusias. Biarkan dia sedikit berusaha untuk mendapatkan kembali perhatianmu. Amati bagaimana dia berinteraksi. Apakah dia hanya basa-basi, atau dia benar-benar menunjukkan minat dan usaha untuk membangun kembali percakapan? Misalnya, jika dia hanya mengirim hai, kamu bisa balas dengan hey namanya. Ada apa nih? Tumben. Diikuti senyum tipis. Ini menunjukkan kamu menyadari dia yang memulai dan sedikit menggoda. Jika dia bertanya, kemana aja kok ngilang? Kamu bisa jawab dengan santai, lagi sibuk nikmatin hidup aja nih, hehehe. Kamu sendiri gimana kabarnya? Jangan terkesan defensif atau seolah-olah kamu sengaja menghilang untuk mengujinya. Tetap santai. Jadi, apa yang sebenarnya dia rasakan saat kamu berhenti chat pertama kali? Jawabannya sangat tergantung pada seberapa dalam benih ketertarikan yang sudah kamu tanam sebelumnya dan bagaimana karakter serta situasi hidupnya saat ini. Bisa jadi dia tidak merasakan apa-apa, yang memberimu sinyal jelas untuk mungkin mengalihkan energimu ke tempat lain. Bisa jadi dia mulai bingung dan penasaran,
sebuah tanda bahwa kamu sudah ada di radarnya. Atau, yang paling kita harapkan, dia mulai merasa kehilangan, menyadari nilaimu, dan terdorong untuk mengambil inisiatif, karena takut kehilangan kesempatan bersamamu. Apapun reaksinya, keputusanmu untuk diam adalah sebuah langkah pemberdayaan diri. Itu adalah cara elegan untuk menguji realita, mengukur ketertarikan yang sesungguhnya, dan yang terpenting, menghargai dirimu sendiri. Kamu membuktikan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi dari satu orang. Kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki standar dan tidak akan puas dengan hubungan yang tidak seimbang. Ingat, terkadang langkah paling strategis dalam sebuah permainan hati bukanlah maju terus tanpa henti, tapi justru berani mengambil jeda, menarik napas, dan membiarkan keheningan mengungkap kebenaran. Bagaimana pengalaman kalian sendiri? Pernahkah kalian mencoba strategi diam ini? Apa reaksi yang kalian dapatkan? Atau mungkin kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang situasi spesifik yang sedang kalian hadapi? Saya sangat ingin mendengar cerita dan pendapat kalian di Jejak Pemikiran. Tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah ini. Mari kita belajar bersama dan saling menguatkan. Kalau kalian merasa video ini memberikan pencerahan, atau setidaknya membuat kalian berpikir, sebuah tanda suka akan sangat saya hargai. Dan tentu saja, jika kalian tidak ingin ketinggalan pembahasan mendalam lainnya seputar psikologi hubungan, pengembangan diri, dan strategi komunikasi dari Jejak Pemikiran, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ingatlah selalu nilaimu, tetaplah kuat, dan sampai jumpa di video Jejak Pemikiran berikutnya.